Messi datang, pendapatan Inter Miami akan naik 4 kali lipat. Inter Miami tak cuma merasakan dampak positif di atas lapangan dari kedatangan Lionel Messi, Inter Miami juga akan mendapatkan kenaikan pemasukan yang sangat signifikan. Direktur komersial Inter Miami yakni Xavier Asensi juga mengklaim bahwa pendapatan klub akan naik 4 kali lipat pada tahun 2024. Dan menurut laporan, pemasukan Inter Miami akan tembus mencapai 200 juta dolar atau sekitar 3 triliun rupiah. Cesc Fabregas bermimpi untuk melatih klub Liga Inggris. Fabregas sudah memutuskan untuk gantung sepatu sebagai debut di dunia kepelatihan. Pria 36 tahun itu mendapatkan tugas untuk menangani Como U19 atau tim B di klub asal Italia tersebut. Cesc Fabregas mempunyai mimpi sebagai seorang pelatih. Pria asal Spanyol itu ingin menangani klub di Liga Premier Inggris. Federasi Sepak Bola Italia bisa tuntut Mancini karena mundur sebagai pelatih Italia. Mancini memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih timnas Italia. Padahal Mancini masih terikat kontrak hingga tahun 2026. Dan mantan pelatih Inter Milan ini kemudian memutuskan untuk menjadi pelatih dari Arab Saudi. Kecaman pun hadir dari publik Italia terkait keputusan ini dengan Mancini dianggap mata duitan. Selain kecaman dari publik Italia, Mancini kini juga terancam mendapatkan tuntutan hukum dari Federasi Sepak Bola Italia. Dikutip dari laporan Calcio Mercato, Mancini dilaporkan melanggar kesepakatan kontrak dengan PSSI Italia karena mundur sebelum target yang dibebankan kepadanya terpenuhi. Mancini disebut harus bersiap membayar ganti rugi jika Federasi Sepak Bola Italia mengajukan tuntutan. Apesnya Richarlison setiap bikin gol malah Tottenham kalah. Richarlison seperti kena kutukan, terus sulit membuat gol tetapi sekali membuat gol, timnya Tottenham Hotspur malah selalu kalah. Menarik data dari Transfermarkt, 2 gol terakhir Richarlison buat Tottenham Hotspur berujung apes. Selain gol di Carabao Cup kemarin, striker asal Brasil itu membuat gol di laga kontra Liverpool pada musim kemarin, tetapi keduanya berakhir dengan kekalahan. Benjamin Pavard resmi jadi rekrutan termahal Inter Milan di musim ini. Inter Milan kembali memperkenalkan rekrutan anyarnya di musim panas kali ini. Pemain yang baru saja diresmikan adalah ex-pemain Bayern Munchen yakni Benjamin Pavard. Pemain yang berposisi sebagai bek itu ditebus dengan harga mencapai 30 juta euro. Dan Pavard menjadi rekrutan termahal Inter Milan di bursa kali ini. Inter Milan memberikan kontrak berdurasi panjang kepada pria 27 tahun tersebut. Pavard bakal berseragam nerazzurri setidaknya hingga tahun 2028. Bek Juventus masuk dalam radar transfer Lazio. Klub Serie A Italia Lazio rupanya tertarik untuk mengamankan bek Juventus yakni Leonardo Bonucci di bursa kali ini. Berdasarkan laporan dari Gianluca Di Marzio, diketahui apabila Lazio benar-benar serius dengan keinginan mereka untuk bisa mendatangkan Bonucci, di mana Sarri sudah meminta pihak manajemen klub untuk mendatangkan Bonucci ke dalam skuad mereka. Arsenal lepas Folarin Balogun ke AS Monaco. Mendekati tenggat bursa transfer musim panas, Arsenal bergegas untuk menjual beberapa pemainnya dan salah satunya adalah Folarin Balogun yang resmi dilepas menuju AS Monaco. Untuk Balogun, Arsenal berharap mendapatkan uang sebesar 45 juta euro dan Balogun sendiri diikat kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga tahun 2028 di AS Monaco. Balogun diketahui tidak asing dengan lingkungan Prancis karena dia telah menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Reims dengan total mencetakkan 21 gol dari total 37 pertandingan. Marco Verratti sedikit lagi gabung ke Al Arabi. Proses transfer Marco Verratti sebentar lagi selesai. Gelandang milik PSG tersebut dikabarkan bakal merapat ke Al Arabi. Jurnalis Fabrice Hawkins melaporkan bahwa PSG dan juga Al Arabi kini sudah mencapai kesepakatan terkait biaya transfer yang harus dibayarkan. Al Arabi bersedia membayar sekitar 45 juta euro. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah seiring dengan adanya add-on tetapi tidak diketahui besarnya. Fode Ballo-Touré pilih merapat ke Jerman. Kini ada kabar positif bagi AC Milan menjelang bursa transfer ditutup. Ada klub yang siap untuk menabung Fode Ballo-Touré dan klub tersebut adalah Royal Antwerp. Akan tetapi Ballo-Touré menolak pindah menuju Belgia sebab ia lebih suka pindah ke Jerman, tepatnya ke klub Werder Bremen. Ia dikabarkan memilih Bremen karena ia di sana tetap bisa bermain di sepak bola dalam level tertinggi.
Butuh gelandang darurat, Bayern Munchen bidik Joao Palhinha dari Fulham. Bayern Munchen tampaknya masih belum puas dengan komposisi pemain yang ada saat ini. Juara bertahan Bundesliga tersebut mengidentifikasi sektor lini tengah butuh amunisi baru, dan mereka kini telah membidik Joao Palhinha dari Fulham. Pelatih Thomas Tuchel telah menjadikan Palhinha sebagai target utama saat ini untuk menambah seorang gelandang bertahan ke dalam skuadnya. Ia bersikukuh membutuhkan figur yang tepat untuk mendampingi Joshua Kimmich di lini tengah tersebut. Ansu Fati akhirnya resmi berlabuh di klub Inggris. Kabar mengejutkan datang dari pemain sensasional milik Barcelona yakni Ansu Fati yang di luar dugaan kini memutuskan untuk hengkang di bursa kali ini. Santer dikabarkan bakal merapat ke Tottenham. Sang pemain kini justru tertarik membela Brighton sebagai pemain pinjaman. Pemain berusia 20 tahun tersebut kesulitan mendapatkan waktu bermainnya di Camp Nou dengan hanya tampil sebagai starter dalam 12 pertandingan pada musim lalu. Ansu Fati juga disarankan untuk meninggalkan Barcelona oleh ayahnya sendiri yang mengatakan dalam sebuah wawancara pada bulan Maret kemarin bahwa dia marah dengan perlakuan Xavi terhadap anaknya tersebut. Keinginan Joao Cancelo ke Barcelona terancam batal. Barcelona kembali dihadapkan dengan masalah keuangan terbaru saat mereka berusaha keras untuk bisa mendatangkan Joao Cancelo dari Manchester City. Kepindahan Cancelo ke Barcelona mengalami ganjalan saat sang pemain berada di Bandara Lisbon dan siap untuk naik pesawat pribadi ke Barcelona. Namun kemudian diberitahukan untuk tidak terbang karena Blaugrana belum mampu menyelesaikan beberapa dokumen kepindahannya. Penghentian mendadak itu terjadi setelah petinggi Barcelona memberitahu Cancelo bahwa klub tidak memiliki dana yang diperlukan untuk menyelesaikan proses peminjamannya, sehingga pemain berusia 29 tahun itu terpaksa kembali ke kota Manchester. Barcelona coba datangkan Joao Felix. Menurut laporan dari jurnalis Fabrizio Romano, Barcelona dalam mode serius untuk bisa mendatangkan Joao Felix. Pihak klub bahkan menyebut sebagai Operasi Joao Felix. Operasi ini sendiri hanya berlaku selama 48 jam ke depan, tepatnya sebelum bursa transfer musim panas ini benar-benar ditutup. Di dalam operasi ini, Barcelona akan mencoba mencari solusi terbaik untuk Atletico. Kabarnya Los Rojiblancos terbuka untuk meminjamkan sang pemain. Slam Lenglet kembali resmi tinggalkan Barcelona untuk gabung dengan Aston Villa. Bek Barcelona Slam Lenglet akan segera pindah dari Camp Nou ke Inggris untuk memperkuat klub Liga Inggris yakni Aston Villa. Disampaikan oleh Fabrizio Romano, ia mengatakan semua dokumen telah selesai dan transfernya akan segera tuntas. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Slam Lenglet akan pindah secara permanen. Ia akan gabung dengan Aston Villa dari Barcelona dengan status pinjaman. Ia akan bergabung selama 1 musim, namun tak ada klausul apapun termasuk opsi atau kewajiban untuk membelinya secara permanen. Manchester United mau pinjam Sofyan Amrabat tetapi ditolak oleh Fiorentina. Hasrat Manchester United untuk menggait Sofyan Amrabat mendapatkan rintangan sebab Fiorentina akan melepas Amrabat dengan status pinjaman. Manchester United menawarkan biaya pinjaman 2 juta euro yang dicicil selama 2 jendela bursa transfer kali ini, dan tawaran itu ditolak oleh Fiorentina yang menginginkan Amrabat dipinjam dengan klausul transfer permanen senilai 30 juta euro. Manchester United harus bergerak cepat untuk melepas sejumlah pemainnya di sisa bursa kali ini agar Amrabat bisa segera didatangkan. Pasalnya Amrabat juga diminati Napoli yang siap meminjamnya dengan kepastian transfer permanen pada tahun depan. Cole Palmer dipastikan menuju Chelsea. Manchester City dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan soal transfer dari Cole Palmer. Bintang muda Manchester City tersebut dipastikan berganti seragam. Romano mengklaim bahwa negosiasi Palmer kini sudah tuntas. Pasalnya kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan soal harga. Romano melaporkan Manchester City melepas bintang mudanya itu dengan harga mencapai 40 juta pounds dan masih ada add-on sebesar 5 juta pound sterling. Harga ini terbilang masih sangat mahal. Menurut catatan dari Transfermarkt, harga pasaran Palmer hanya berada di kisaran angka 15,5 juta pound saja. Manchester City selangkah lagi dapatkan Matheus Nunes.
Manchester City akhirnya bisa meluluhkan Wolverhampton untuk bisa melepas Matheus Nunes, sebab kedua klub sudah mencapai kata sepakat soal transfer sang pemain. Sebelumnya Wolverhampton menolak tawaran senilai 47 juta pounds karena keinginannya setidaknya 60 juta pounds belum terpenuhi. Dan kabar baik ini datang untuk Nunes. City dan Wolverhampton dilaporkan oleh The Athletic kini sudah mencapai kesepakatan verbal untuk transfer Nunes senilai 47 juta pounds. Kedua klub saat ini masih membahas perihal bonus sehingga Wolverhampton setidaknya mendapatkan nominal mendekati keinginan mereka. Matheus Nunes akan menjadi pembelian keempat Manchester City di musim panas ini setelah Mateo Kovacic, Josko Gvardiol, dan juga Jeremy Doku. Liverpool segera datangkan Ryan Gravenberch. Raksasa Liga Inggris Liverpool dikabarkan mulai mendekati Bayern Munchen untuk membujuk mereka agar bersedia melepas sang pemain. Fabrizio Romano melaporkan bahwa pihak Liverpool sudah mengajukan komunikasi dengan pihak Gravenberch. Bagusnya pemain berusia 21 tahun tersebut telah sepakat untuk bisa merapat ke Anfield Stadium. Gravenberch sendiri baru semusim membela Bayern Munchen. Ia baru tampil sebanyak 34 kali bagi Munchen di semua kompetisi. Chelsea lolos ke putaran selanjutnya Carabao Cup. Chelsea bersusah payah untuk bisa lolos dari putaran kedua Carabao Cup 2023. Chelsea hanya bisa menang tipis 2-1 atas AFC Wimbledon di Stamford Bridge. Di laga ini Wimbledon lebih dahulu membuka keunggulan, tepatnya di menit ke-19. Diketahui Josh Taylor mencetakkan gol dari titik putih. Cara yang sama dilakukan oleh Chelsea untuk menyamakan kedudukan. Noni Madueke sukses mengkonversi penalti yang diberikan untuk membuat skor menjadi imbang di menit ke-45. Gol kemenangan Chelsea baru tercipta di menit ke-72. Enzo Fernandez yang baru masuk di babak kedua sukses menjebol gawang tim Ligue 2 tersebut atau divisi keempat. Drawing Carabao Cup, Newcastle akan berhadapan dengan Manchester City. Duel sengit langsung tercipta di babak ketiga Carabao Cup. Newcastle akan menjamu Manchester City. Sementara itu juara bertahan Manchester United akan menghadapi lawan tangguh yakni Crystal Palace di Old Trafford. Lalu Liverpool selaku pemegang trofi terbanyak di ajang ini akan bertemu dengan tim divisi Championship yakni Leicester City. Sedangkan Arsenal harus melawat ke sesama tim Liga Inggris yakni Brentford di Quitek Stadium. Dan Chelsea yang bersusah payah untuk bisa menyingkirkan Wimbledon kini dipertemukan dengan Brighton di Amex Stadium.